saya Ariska Melandari dari Universitas Udayana. Kita sebagai pemuda memiliki harapan untuk kemajuan suatu bangsa. Pemuda adalah seseorang yang dapat meyakinkan orang mengenai suatu bangsa. Generasi muda saat ini sangat berbeda dengan generasi muda terdahulu, mulai dari semangat, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Generasi muda terdahulu memiliki semangat, keberanian, dan kedisiplinan yang sangat tinggi. Berbeda dengan generasi milenial sekarang yang malah sebaliknya. Padahal, generasi milenial memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bukan itu saja, namun generasi milenial juga perlu menanamkan kedisiplinan, keberanian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih kedisiplinan? Kedisiplinan adalah salah satu syarat paling penting untuk mencapai sebuah impian yang kita inginkan. Apabila tidak ada kedisiplinan, mungkin kehidupan yang kita lakukan tidak akan bisa teratur. Lalu bagaimana cara-cara membangun sebuah kedisiplinan? Yang pertama, mengikuti organisasi. Dengan mengikuti organisasi, kita diajarkan untuk membangun sebuah kedisiplinan. Salah satunya yaitu organisasi kepramukaan. Bukan itu saja, namun kita juga diajarkan untuk bertanggung jawab dan arti penting sebuah kekompakan. Yang kedua, memaksa diri. Dengan memaksa diri, kita diajarkan untuk menjadi orang yang lebih kuat, bukan menjadi orang lemah. Secara fisik, tubuh kita terdorong terlebih dahulu untuk bergerak meraih tujuan yang kita inginkan sebelum otak kita yang mengambil alihnya. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Kita perlu membangun kedisiplinan dari hal-hal kecil. Salah satunya yaitu mengikuti organisasi kepramukaan. Karena kedisiplinan juga tidak akan langsung muncul pada diri kita. Yang keempat, buat sebuah target. Dengan membuat target, kita juga akan bisa membangun sebuah kedisiplinan. Kita perlu merancang target keesokan hari yang kita inginkan. Apabila target yang kita rancang tidak sesuai dengan keinginan, kita perlu melakukan evaluasi mengapa sih target yang kita rancang tidak bisa terlaksana sesuai yang kita inginkan. Yang kelima, sabar dan jangan mudah merasa puas. Sabar adalah salah satu syarat paling penting untuk membangun sebuah kedisiplinan. Pada zaman sekarang banyak orang-orang yang menginginkan hasil tanpa mau berproses, padahal proses itu lebih penting daripada sebuah hasil. Maka dari itu kita diajarkan untuk lebih bersabar untuk mencapai sesuatu yang lebih maksimal. Bukan itu saja, namun kita juga perlu meningkatkan kedisiplinan. Selain membangun kedisiplinan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut. Karena dengan disiplin kita dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk bagi kehidupan kita. Di sini saya akan memberikan beberapa cara untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut. Yang pertama, jangan menunggu motivasi datang, karena melatih kedisiplinan itu harus datang dari diri kita masing-masing. Dan menunggu motivasi itu tidak akan membuat kita menjadi lebih disiplin. Disiplin itu seperti halnya kita melakukan kegiatan yang tidak kita sukai. Kita akan dilatih untuk mengubah sikap positif kita menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, fokus terhadap jangka panjang. Fokus terhadap target jangka panjang adalah sasaran yang tidak bisa kita capai dalam waktu dekat. Seperti halnya kita menjadi sebuah ketua organisasi. Kita memiliki target untuk memajukan organisasi tersebut. Kan organisasi itu kan tidak bisa diajukan dalam waktu secara instan. Harus memiliki beberapa proses untuk bisa menjadi lebih maju. Dari situ kita harus fokus untuk memajukan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, mengambil inspirasi dari idola. Tentu setiap orang memiliki idola kita masing-masing yang bisa kita jadikan sebuah inspirasi dengan mengambil sisi positif dan yang menonjol dari orang tersebut. Dalam meningkatkan inspirasi, kita dapat menjaga fokus kita untuk mencapai sebuah target. Yang keempat, memvisualisasikan target. Kenapa memvisualisasikan target itu penting? Kita dapat membayangkan posisi di mana kita berhasil mencapai target yang kita
inginkan, seperti halnya contoh menjadi ketua organisasi dan kita mempunyai target untuk memajukannya. Kita dapat membayangkan posisi organisasi kita untuk maju. Dari situ kita harus fokus dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut, dan tidak hanya kita bayangkan saja. Selain kedisiplinan, kita sebagai generasi muda harus memiliki sifat keberanian. Tanpa keberanian, kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tentang keberanian, apa sih keberanian itu? Menurut saya, keberanian adalah salah satu sifat yang paling penting dan utama yang harus kita miliki. Jika keberanian itu tertutupi oleh rasa ketakutan itu akan menghambat kita untuk melakukan beberapa hal atau banyak hal, dan sedangkan keberanian membantu kita untuk mengembangkan hal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis keberanian itu. Yang pertama, berani berpendapat. Pendapat adalah hak yang dimiliki oleh semua orang. Namun tidak sedikit orang yang berani untuk menyampaikan pendapat tersebut dengan berbagai alasan, seperti halnya contoh takut akan jika pendapatnya itu tidak diterima, dan takut untuk dikritik. Jika kita mempunyai menyampaikan pendapat itu dengan baik dan sesuai dan sopan, kita janganlah takut untuk berpendapat, karena dengan pendapat itu kita akan menjadi lebih baik dan lebih maksimal dalam organisasi ataupun dalam bermasyarakat. Yang kedua, berani jujur. Kejujuran itu hal yang penting dalam kehidupan kita, karena dengan kejujuran kita dapat dipercaya orang lain, dan selain itu juga bisa menghantar kita untuk menjadi seseorang yang sukses. Jadi jangan takut untuk untuk berkata jujur, karena jujur itu adalah kunci yang paling utama dan paling penting dalam hidup kita sehari-hari dan dalam kita melakukan sebuah usaha. Siap menerima tantangan. Di sini kita dapat tantangan adalah sesuatu yang menggugah tekad kita untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi sebuah permasalahan. Dalam kehidupan kita pastinya memiliki beberapa tantangan, dan janganlah kita hindari, melainkan kita harus menghadapi tersebut. Berani menegur adalah hal yang paling penting dan sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat, karena dengan menegur kita dapat merubah orang lain untuk lebih baik. Tidak banyak orang yang kita tegur itu akan marah kepada kita, namun kemungkinan kita dapat meminimalkan hal tersebut dengan cara memberikan teguran-teguran yang baik. Itulah cara meningkatkan dan menjelaskan beberapa jenis keberanian. Kita dapat mengupayakan keberanian itu dengan mengikuti organisasi, salah satunya ialah pramuka. Selain keberanian, pramuka dapat melatih kita dalam meningkatkan keberanian dan kedisiplinan, karena pramuka adalah organisasi yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan keberanian. Dan kita sebagai pramuka di era generasi milenial harus menanamkan nilai-nilai yang telah diwariskan pahlawan-pahlawan terdahulu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menanamkan tersebut? Sekian dari kami. Terima kasih. Salam pramuka.